Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta pukul 7:38, rekan Dakta Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 akan segera digelar di Lampung pada 23 hingga 25 Desember 2021. Kegiatannya diharapkan berjalan aman, nyaman, dan tetap mengikuti prosedur kesehatan mengingat masih adanya pandemi COVID-19. Kader NU berharap Muktamar yang digelar juga harus menghasilkan titik temu keragaman perbedaan dari berbagai ide, gagasan, masukan, dan rekomendasi untuk menuju kebangkitan NU abad kedua sejalan dengan mewujudkan capaian Indonesia Emas 2024. Apa sesungguhnya harapan dari MUI pada Muktamar NU yang akan berlangsung ini? Kita akan membahasnya bersama pengurus Lembaga Dakwah Khusus MUI Pusat, Ustadz Wildan Hasan, dalam Sorotan Dunia Islam. Sorotan Dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Wildan juga ya? Alhamdulillah, di atas doa kawan semua, insyaallah. Mas Wildan, ini NU akan menggelar Muktamar yang ke-34 berlangsung di Lampung. Apa sesungguhnya harapan dengan adanya Muktamar NU ini, Mas Wildan? Ya, jadi Nahdlatul Ulama ini adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Didirikan pada 31 Januari 26, jadi lahir sebelum kemerdekaan. Yeah. Dan juga menjadi bagian dari organisasi-organisasi Islam yang mewujudkan semangat nasionalisme, semangat kemerdekaan yang pada akhirnya terwujud kemerdekaan tersebut pada tahun 45. Jadi lahirnya ormas-ormas Islam itu termasuk NU itu mendorong kesadaran kebangsaan gitu, mendorong kesadaran untuk merdeka gitu setelah lama sekali dijajah. Seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Wasliyah, Al-Isyad, Mataul Anwar, dan banyak sekali ya syarikat Islam. Dan sejarah berdirinya NU tidak lepas dari konteks apa yang terjadi pada saat itu. Selain semangat melawan penjajahan, juga pada saat itu ada semangat semacam reformasi Islam. Maksudnya semangat reformasi pemahaman kaum muslimin terhadap Islamnya. Ada gelombang pembaharuan Islam yang kemudian diwakili oleh Muhammadiyah. Dan berdirilah kemudian Nahdlatul Ulama. Tapi dalam konteks melawan penjajah, memerdekakan bangsa, menegakkan syariat, itu keduanya sama gitu, visinya sama. Nah, ada peran dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, dan lain sebagainya. Di banyak terkonsentrasi itu berawal dari pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur. Di antara kaum terpelajarnya menyadari butuh pendidikan dan organisasi yang kuat untuk melawan penjajah dan untuk menegaskan eksistensi gitu. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipahami oleh para kiai pada saat itu. Nah, dari sejarahnya ini sebelum kita masuk ke Muktamar, banyak sekali gitu serba-serbi terkait dengan gerakan dakwah, gerakan keagamaan, gerakan politik, dan aspek-aspek yang lain yang dilakukan dan dilalui oleh Nahdlatul Ulama. Sebagaimana juga dialami oleh ormas-ormas Islam yang lain. Tapi yang perlu dicatat adalah bahwa ormas-ormas Islam itu bagian integrated gitu. Bagian integral dari kemerdekaan dan pembangunan bangsa, tidak bisa dipisahkan gitu. Jasanya sangat besar ormas-ormas Islam termasuk NU dalam memerdekakan bangsa. Jadi semangat keislaman, semangat menegakkan syariat Islam, semangat kecintaan terhadap tanah air itu dibangun oleh ormas-ormas, oleh gerakan-gerakan Islam. Nah, sejarahnya itu setelah berdiri tahun 26, lalu kemudian tokoh-tokohnya banyak berperan dalam upaya kemerdekaan bangsa melalui jalur diplomasi maupun jalur gerilya. Lalu kemudian bergabung dalam
MIAI bergabung dalam Masyumi, lalu kemudian Masyumi terbentuk menjadi sebuah partai politik gitu. Yeah. Nah, di situ bergabung Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai ketua Dewan Syuro, yang ketua umum Masyuminya adalah Sukiman Wiryo Sanjoyo pada saat itu, ketua Masyumi pertama. Lalu kemudian bahu-membahu dalam rangka mempertahankan negara dari agresi militer kedua Belanda, sampai kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sebagai ketua Dewan Syuro Masyumi mengeluarkan resolusi jihad dan lain sebagainya. Nah itu melahirkan persatuan dan kesatuan yang nyata gitu dalam kebersamaan memerangi penjajah, mempertahankan kemerdekaan. Lalu pada sejarahnya setelah itu kemudian ada sedikit friksi gitu di tubuh Masyumi. Tahun 52 kemudian NU keluar, PRT keluar, PSI keluar gitu. Ya, yang polemiknya, yang kasusnya tidak perlu kita sebutkan di sini ya. Tapi sekalipun kemudian keluar dan membentuk partai tersendiri, NU dan Masyumi yang merupakan representasi, katakan pada saat itu pembagiannya adalah NU tradisionalis, lalu Masyumi yang moderat, maka di parlemen, di konstituante pada saat itu juga tetap membahu-membahu gitu, bekerja sama menggolkan Islam sebagai dasar negara gitu. Yeah. Di sidang-sidang konstituante tahun 57 sampai 59 sebelum dihentikan oleh Presiden Soekarno dengan dekret presidennya di 5 Juli 59 itu. Nah, kemudian NU masuk ke barisan demokrasi terpimpinnya Bung Karno kan. Bagian dari Nasakom, nasionalis, agama dan komunis itu, dengan dalih bahwa agar kemudian presiden tidak berlebihan gitu, agar presiden tidak keliru lebih jauh gitu, sehingga NU beristihad, semacam istihad politik lah, dalihnya seperti itu, reasoningnya seperti itu. Jadi NU masuk untuk menjaga presiden gitu, menjaga negara dari dalam. Ya seperti itulah dalihnya pada saat itu. Baik. Tapi itu membentuk pemerintahan yang berdasarkan Nasakom itu, nasionalis agama komunis. Baik. Dan kemudian berlangsung berbagai peristiwa, zaman terus berjalan, lalu kemudian digabungkan menjadi satu buah partai politik di Partai Persatuan Pembangunan oleh Orde Baru, lalu kemudian keluar menjadi sebuah organisasi tersendiri kembali, menjadi sebuah ormas. Dan NU memang terus bertransformasi ya, yang kemudian menjadi sebuah ormas Islam yang besar sejak dari awal, lalu kemudian dekat dengan pemerintah, dekat dengan kekuasaan, upaya-upaya untuk menjaga diri dan menjaga jarak, saya kira itu juga mungkin terus dilakukan. Tapi gerakan dakwahnya, gerakan sosialnya, gerakan pendidikannya itu juga berjalan gitu, sampai kemudian kita tahu bahwa banyak berdiri universitas-universitas NU, pesantren-pesantren yang menjadi basis memang dari NU tersebut juga semakin banyak gitu. Nah, memang harus ditimbang kemudian efektivitasnya gitu, efektivitasnya, relevansinya dengan kebutuhan umat saat ini, kebutuhan bangsa saat ini, dengan pilihan-pilihan ijtihad yang dilakukan oleh pimpinan Nahdlatul Ulama. Nah, saya kira di Muktamar yang ke-34 ini perlu ditegaskan kembali gitu, apakah Nahdlatul Ulama menyesuaikan diri dengan khitoh yang telah dibangun oleh para pendiri Nahdlatul Ulama untuk kemudian menyesuaikan dengan visi dan misi, atau memang selama ini telah menjalankan visi dan misi khitoh Nahdlatul Ulama sejak awal, namun kemudian tafsirnya digambarkan, dilakukan seperti yang nampak seperti sekarang ini. Jadi harapannya tentu kita berkeinginan agar Muktamar Nahdlatul Ulama 34 ini adalah muktamar yang menegaskan kembali Nahdlatul Ulama sebagai lembaga dakwah gitu, sebagai gerakan dakwah yang tidak lepas dari kekukuhannya untuk bersama-sama menjalankan dan mengokohkan negeri ini, NKRI ini, berdasarkan nilai-nilai syariat, berdasarkan nilai-nilai agama, sebagaimana yang memang dulu diperjuangkan
dalam Piagam Jakarta oleh salah seorang tokoh NU sendiri, yakni Kiai Haji Wahid Hasyim, putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu Mas Ardi. Baik. Tadi Mas Wildan juga sudah menyebutkan ya peran dari NU di masa sebelum kemerdekaan, kemudian ke kemerdekaan. Nah, sejauh ini bagaimana kiprah NU secara kontemporer pada saat ini, Mas Wildan? Iya kan, kita melihatnya dari luar gitu. Iya. Melihat dari luar ini, kita melihat Nahdlatul Ulama sangat progresif gitu. Sebagai yang dulunya disebut sebagai gerakan tradisional, gerakan konservatif gitu, gerakan pedesaan, tapi kemudian menjadi sangat progresif gitu, menjadi sangat moderat gitu. Yang kemudian bisa masuk ke seluruh lini pemerintahan, bisa menguasai berbagai aspek kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jadi sangat eksis saat ini. Nahdlatul Ulama kelihatan apa yang kita perhatikan dari luar itu. Ya, entah itu motivasi dari mana, tapi sangat bagus gitu apabila kemudian organisasi keagamaan seperti Ormas Nahdlatul Ulama ini masuk ke pemerintahan, lalu kemudian ikut memimpin yang dengan tujuan yang pasti gitu, dengan tujuan yang sama, bahwa bergabung di pemerintahan itu dalam rangka ibadah gitu, dalam rangka menjalankan agama. Karena kan agama juga mengatur tentang kekuasaan, mengatur tentang pemerintahan. Allah mengamanahkan dalam surah An-Nisa 58 itu bahwa pemimpin itu harus amanah, harus adil. Nah, saya kira masuknya NU dalam rangka untuk memberikan konteks itu gitu, dalam rangka untuk mewarnai agar pemerintahan itu berjalan atas dasar nilai-nilai amanah dan nilai-nilai keadilan. Jadi saya kira tugasnya berat, tapi dengan kemampuan Nahdlatul Ulama masuk ke pemerintahan, masuk ke kekuasaan dalam sisi perpolitikan, itu bisa dimanfaatkan untuk mengimplementasikan dan mentransformasikan nilai-nilai agama tentang pemerintahan dan kekuasaan di pemerintahan dan kekuasaan yang saat ini juga Nahdlatul Ulama secara lembaga, secara struktural masuk di dalamnya gitu, tokoh-tokohnya, para petingginya dan lain-lain sebagainya. Tentu saja ini harus diimbangi dengan sisi kulturalnya ini juga harus difahamkan. Bagaimana kemudian kalangan umum di umat Nahdlatul Ulama bisa memahami langkah-langkah itu gitu, dan bisa memahami bahwa para petingginya, para tokohnya masuk ke kekuasaan, masuk ke pemerintahan dalam rangka memang untuk li'ilai kalimatillah gitu, li'izil islami wal muslimin, untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin, tidak untuk yang lain, tidak untuk motivasi yang lain, tidak untuk tujuan yang lain, memang tujuannya dalam rangka menghamba gitu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan nilai-nilai Islam itu gitu, dalam hukum-hukum positif, dalam kebijakan-kebijakan, dalam peraturan dan dalam hal-hal yang lain gitu, Mas Ati. Mas Wildan, ini ada penelpon di 8816363, Pak Qasim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Hasan Wildan, sehat? Masya Allah. Gimana Bang Haji? Sehat? Luar biasa, berkat doa Ustadz. Masya Allah, Allah Akbar. Ya, saya sependapat NU sekarang ini ataupun harus kita menjalankan tugas yang para pendahulu pimpinan NU yang awal ya, itu sangat luar biasa. Yang terakhir yang disebut Pak Kiai yang almarhum itu Pak Hasyim Mujadi ya, itu moderat, itu kami juga sependapat dengan pendapat beliau. Nah, yang disampaikan Ustadz tadi itu saya sependapat, masuk ke dalam pemerintahan itu dalam rangka dakwahnya ya. Jadi jangan salah pasang. Kondisi saat ini masyarakat merasakan NU ada di pemerintahan itu sudah membahayakan dari segi akidah ya, sudah membahayakan. Menteri Agama komentar sudah macam-macam. Baru sekian lama jadi Menteri Agama. Yang kedua, Agil Sirat juga jadi komisaris di PJKA juga kondisinya nggak tepat ya. Jadi malah sebaliknya Pak Ustadz, malah memanfaatkan situasi duduk di pemerintahan itu untuk mencari sesuatu ya. Nah, itu jadi salah kaprah. Mudah-mudahan muktamar besok ini
ada perubahan ketua umumnya biar tidak senonohnya aja berbicara. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Qasim sudah berpartisipasi memberikan tanggapan. Nah, Mas Wildan, itu juga tadi Pak Qasim juga menyebutkan bahwa memang ada tokoh-tokoh NU, oknum NU yang mengkampanyekan terhadap pluralisme, kemudian juga Pancasila, tetapi juga malah ini lantang apabila umat Islam ini dilecehkan juga tidak berbuat apa-apa begitu. Mungkin tanggapannya seperti apa, Mas? Iya, kita banyak berharap ya kepada Nahdlatul Ulama ini, kepada para petinggi Nahdlatul Ulama yang kemudian berada di pemerintahan. Karena kan menjalankan agama itu sangat efektif apabila kemudian disokong oleh kekuasaan, didorong dan dibantu oleh kekuasaan sih. Karena ada beberapa ada beberapa aturan agama yang tidak akan sempurna kalau kemudian tidak didukung oleh kekuasaan atau tidak dilaksanakan oleh kekuasaan. Nah, kembali yang tadi bahwa semuanya tergantung niat gitu. Semuanya yakin juga bahwa hadis terkait dengan innamal a'malu binniyat itu dikaji sangat dalam gitu oleh kawan-kawan di Nahdlatul Ulama maupun di ormas-ormas Islam yang lain. Dalam aspek apapun, niat ini sangat menentukan gitu. Apa niat kita bergabung ke pemerintahan, kekuasaan? Kita berkuasa harus baik sekali gitu. Menjadi pemerintah bagus sekali. Kita bergabung di pemerintahan itu sesuatu yang lumrah, yang bagus sekali gitu. Tapi kita harus tanya apa tujuan kita gitu. Motifnya apa kita berada di pemerintahan. Kalau kita Muslim, maka sebagai Muslim kita dituntut dan dituntun oleh agama kita bahwa sebagai apapun kita, diamanahi apapun kita, itu harus dalam rangka memang dakwah ilallah. Harus dalam rangka bertujuan untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala di Indonesia ini konstitusional gitu. Sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan tuntutan menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu harus kita jaga gitu. Jadi menginginkan untuk syariat Islam ini berjalan atau diimplementasikan di negeri ini, itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Kita dilindungi oleh undang-undang. Negeri ini pun lahir dari orang-orang yang ingin menjalankan agama Islam gitu. Perjuangan mereka para pahlawan itu. Jadi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ketiga, lalu ada Dekret Presiden 5 Juli 59 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 itu menjiwai Undang-Undang Dasar dan menjadi bagian dari undang-undang tersebut gitu. Itu semuanya adalah dasar fundamental konstitusi yang menyatakan bahwa menjalankan syariat agama itu dilindungi, bahkan harus didorong, dibantu oleh pemerintah. Jadi mestinya dan semestinya siapapun itu, para dai, para pendakwah, para petinggi ormas Islam dimanapun yang bergabung ke pemerintahan, itu harus punya tujuan untuk mewarnai seluruh kebijakan, peraturan, perundang-undangan dan sebagainya itu dengan nilai-nilai Islam. Dan nilai-nilai Islam itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum positif. Nilai-nilai Islam itu tidak bertentangan dengan filosofi bangsa, tidak bertentangan dengan dasar negara gitu. Itu satu kesatuan yang sama antara keislaman dan kebangsaan itu. Bagikan dua sisi dari satu mata uang yang sama gitu. Makanya kenapa kita menyetujui untuk berjuang melalui jalan yang konstitusional gitu, sesuai dengan perundang-undangan untuk menggulkan keinginan kita agar kita ini hidup diatur sesuai dengan ajaran agama kita sendiri. Tapi kita nggak setuju perjuangan yang dilakukan di luar itu gitu, seperti langkah-langkah terorisme gitu, terorisme yang memang benar-benar terorisme gitu. Langkah-langkah kudeta, langkah-langkah bugot, kita tidak setuju sama sekali gitu. Kita setuju jalan untuk menjalankan agama kita ini secara perundang-undangan, secara hukum positif dengan cara yang konstitusional. Itu yang kita lakukan gitu. Nah, jadi kita harap apa yang telah dilakukan secara konstitusional oleh teman-teman di Nahdlatul Ulama, masuk di pemerintahan, dipercaya untuk memegang amanah, itu bisa dimanfaatkan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam itu dalam kebijakan-kebijakannya. Karena sama sekali
itu tidak bertentangan dengan falsafah bangsa, dasar negara, dengan keinginan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara yang baik dan benar sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Ya, saya kira itulah yang mungkin bisa difikirkan gitu oleh teman-teman yang bermuktamar, dan kita mengucapkan selamat muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-34. Semoga lancar, sukses, penuh keberkahan, dan hasilnya bermanfaat untuk umat, bangsa, dan negara, serta agama. Gitu Bang Ardi. Kita doakan saja ya, mudah-mudahan muktamar ini juga menghasilkan berbagai ide dan juga gagasan yang tadi juga disebutkan Mas Wildan tadi, bermanfaat bagi umat dan juga bangsa. Terima kasih Mas Wildan sudah berbincang dalam sorotan dunia Islam. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan dunia Islam. Rekan-rekan, itu tadi perbincangan kami bersama pengurus Lembaga Dakwah Khusus MUI Pusat, Ustadz Wildan Hasan.